Sambil menunggu intro yang baru khusus Pod Country, jadi langsung aja. Dan inilah podcast santri. Oke guys, kali ini kita lanjut lagi pop country-nya. Masih sekitar membahas tentang masalah santri yang mungkin banyak orang yang nggak tahu. Kali ini kita bareng dengan siapa ya namanya ya? Aku lupa ini. Gitu loh ya. Ustadz Umer, ya. Siap, 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 siap. Iya. Ada yang tepuk tangan gak nih? Nggak ada, ya udah lanjut. Gimana kabar nih? Apa udah, Alhamdulillah baik-baik. apa udah ngantuk? Karena kita tag-nya jam berapa nih? Jam Iya, 1. Pocantri nih tagnya malam-malam, jadi ngantuk nih yang diajak ngomong. Ya Gak dikasih karena kopi lah. iya kalau saya bisa transfer kopi. Kalau mau kopi ya nanti bisa beli di Yanti Store. Oke, oke, oke. Ya biasa lah support apa sponsor. Gimana kerjaan selama ini? Aman? Aman lah, Alhamdulillah. Aman Nes. Adalah kerjaan. Nah ini kita mau sedikit bahas masalah kerjaan juga sih. Sama kayak video yang kemarin kita ini upload itu kan. Tapi kayaknya karena kan ini ceritanya bakal sama sebenarnya karena beliau ini kan kita sama-sama santri tapi ketika cari nafkah itu di luar ekspektasi gitu dan itu bisa gitu loh ya kan itu sebenarnya gimana ya lebih mengarah ke apa keyakinan apa gimana gitu itu kan kita dari segi skill kan nggak ada Iya, enggak, ya kan iya. tapi kok berani gitu loh ngambil ke sana coba Iya sih. gimana coba ceritanya itu kalau aku pribadi pasti bakalan mundur bener Emang kalau kita nih kan lulusan pondok sih, jadi ketika di pondok tuh emang gak diajarin kayak skill-skill untuk kita apapun nggak jadi diajarin luar lah apalah, apalagi ijazah nggak ada. bener Tapi nyatanya emang nanti tuh ketika kita keluar, terus apa yang kita inginkan, contoh semacam kita ingin terjun di dunia bisnis gitu kan ya. Ketika kita udah masuk di situ nanti kita tuh kayak mudah dapat skill gitu. Jadi tapi semacam kita tuh cepet iya belajar. tapi kan seharusnya ya suatu pekerjaan itu kan biasanya nggak mau menerima orang nggak ada pengalaman Mm-mm. nah tapi kok bisa Iya apakah itu apakah ada orang dalam gitu ya kan orang terdalam. oh ya itu yang ya sebenarnya tuh ya masih sama seperti yang kemarin itu problemnya itu sama kita tuh nggak ada gimana ya nggak ada basicnya gitu loh mau ngelamar kerja selain ngajar ngelamar kerja selain imam khutbah ceramah dan sebagainya itu kan nggak berani gitu Jadi itu kemarin waktu aku ada kayak ruangan kerja itu kan aku ngetes untuk masuk ke situ. Dan aku pikir kan wah zaman sekarang kan semua serba ijazah gitu kan. benar Apalagi kita ini pondokan. Tapi nyatanya waktu aku interview itu cukup bawa ijazah waktu aku dulu MI sama ijazah pondok itu pun diterima dan mudah malah. jadi Nggak tahu kenapa pengalaman begitu. nggak diperlukan sebenarnya di situ Pengalaman sih nggak terlalu kemarin. Jadi oh iya intinya tuh btw mungkin kita orang yang orang yang denger nih kayaknya nggak tahu nih maksudnya ini kerja apa gitu bro apa? kan kan orang-orang belum tahu nih maksudnya antum nih kerja apa sekarang gitu loh maksudnya Oh iya. lebih tepatnya kalau aku tahu sih kalau dari statusnya tuh kayak barista gitu benar gitu Iya di barista. barista Waktu tuh itu masuk susah loh barista tuh beneran sebetulnya nggak susah sih. Ya aku seperti aku bilang tadi tuh kita kan dari lulusan pondok dan gak ada skill. Terus ya, pondokan nih nanti gimana kalau kerja? Bisa nggak diterima kerja? hmm. Dan ternyata bisa juga diterima kerja. Dan untuk masalah skill, ketika kita sudah terjun nanti di situ kita diajari semua skill-skillnya dan malah gampang. Oh berarti ternyata Intinya semua apa itu perlu terjun langsung lah. Bismillah aja dulu lah ya intinya ya. Bismillah, nggak dimudahkan. Oh enggak soalnya ya aku juga pernah melamar di beberapa tempat gitu maksudnya dari itu terbukti masalah pengalaman tuh ditekankan banget gitu maksudnya makanya iya kan makanya aku tuh terpikir gini maksudnya kalau aku aja tuh ketika ngelamar di tempat itu waktu dulu itu aja perlu pengalaman aku langsung mikir ke orang-orang yang
sama kayak kita gitu santri itu sendiri ngelamar kerja nggak punya skill, nggak punya apa lah, gimana? Itu yang kemarin aku terpikir tuh. Tapi ternyata setelah ada ya ada si kemarin si Hidayat ya kan, sekarang kita ngobrol bareng ini sebenarnya gila sih, benar-benar the power of Bismillah kali ya, apa gimana gitu loh. Oh iya, itu keberkahan dari kita mondok dan amalan. Okay. Jadi, tapi memang mudah sekali, seperti kita tuh kayak dimudahkan. Dan saya ini ketika masuk pun di perusahaan, bisa dibilang bukan perusahaan sih, resto lah, lumayan besar ya, dan kenal banyak bukan warung. Dan itu termasuk yang enak gitu. Jadi daripada di antara yang lain ini termasuk dapat yang bos yang enak, tempat yang enak, pokoknya dimudahkan semua itu. Oh, jadi memang kayaknya memang kita nggak bisa menyalahkan kalau itu juga mungkin ada sedikit banyaknya peran berkah ketika mondok kali ya. Kayaknya ya kan kita nggak paham juga itu kan yang tahu. Tapi kan nyatanya benar dimudahkan, dan itu sebenarnya nggak gampang loh. Dan ternyata ya maksudnya gini, kalau kita lihat tuh sekarang kan ya mohon maaf aja kan banyak yang masih pengangguran dengan alasan nggak sesuai skill ya gitu loh. Tapi kok ini santri nggak punya ijazah kok berani maju gitu loh. Iya. Dasarnya tuh apa gitu? Ketika pertama kali ngelamar gitu loh, masa Bismillah doang gerak gitu kan? Pasti kan ada dorongan atau ada motivasi gitu loh maksudnya. Iya, motivasinya ya ingin cari pengalaman lah, cari pengalaman. Dan setelah kita terjun pun ternyata santri di dunia seperti itu pun nggak kalah dengan mereka. Mereka yang bekerja, mereka yang pernah sekolah aja ya. Aku lihat mereka kan juga banyak lulusan-lulusan yang kuliah, lulusan-lulusan yang satu jurusan di food and beverage, makanan dan minuman. Skillnya itu ternyata nggak beda jauh. Kita itu mudah untuk menyusul mereka juga, walaupun kita itu tidak bersekolah seperti yang sesama seperti mereka. Jadi sebenarnya ketika nanti kalau ada orang ragu, gue milih mondok apa milih ke kuliah, jadi jawabannya udah jelas ya. Kalau saya sih pilih mondok aja. Mondok. Enggak, karena kan ketika orang milih kuliah, karena yang dia takutkan adalah kalau dia mondok nggak bakal ada ijazah S1, apa segala itu. Dan ternyata itu diterima gitu loh. Iya, dan ternyata saya bekerja dengan orang yang kuliah juga dan sudah S1. Nah, itu satu tempat. Gimana ya? Iya susah kan? Maksudnya jelasinnya tuh. Iya. Kok bisa gitu? Ya kayak terkadang, ya kan memang kita nggak menghadapi itu semua pasti punya khawatir kan. Kayak kita di pondok dulu kan pasti khawatir. Habis ini mau kerja apa? Ngajar. Kan? Pas mau ngajar, ternyata cabang udah pada nggak perlu gitu. Jadi kan akhirnya ya gimana gitu maksudnya. Ya kayak gitu lah, main jalan-jalan aja gitu loh. Terus selama kerja gimana? Maksudnya ketika kan maksudnya kita nggak punya skill, otomatis kan diajarkan sama teman-teman partner dalam kerja. Itu mungkin ada kerasa nggak misalkan, ini anak nggak punya skill tapi kok melamar kerja misalkan gitu, ada nggak misalkan rasa-rasa kayak gitu di teman-teman yang lain? Nggak ada sih. Welcome aja ya. Iya, welcome aja. Mereka malah saling semua di sana malah sama-sama ini, walaupun sudah yang lama, sudah yang punya pengalaman. Ketika masuk di satu tempat, mereka semua beranggapan sama-sama belajar. Jadi sudah nggak memandang mana yang lebih punya skill, mana yang belum punya skill. Akhirnya semua sama-sama belajar, dan sekarang sudah skill itu sudah seperti sama lah. Karena memang dunia seperti itu gitu-gitu aja, gampang dipelajari. Santri pun kembali lagi itu dunia gitu, semua bisa dipelajarin. Nggak cuma kadang ya kita nggak apa ya, maksudnya kan kadang juga tempat tuh kadang kurang kondusif, jadi akhirnya ketemu teman yang merasa senioritasnya gede banget ya kan, biasanya kan ada lah kayak gitu kan, akhirnya apaan nih bocah baru masuk gitu harus diajarin sana sini. Nah kalau dari antum sendiri nih, ketika kita dapat keadaan seperti itu, gimana cara menyikapinya, sedangkan itu tempat kita satu-satunya untuk mencari nafkah gitu loh maksudnya. Sempat sih ada seperti orang kayak gitu. Contoh kita ini kan orang fresh graduate lah ya, lulusan baru. Seharusnya, cuma kita nggak lulusan.
Heeh. Terus ketemu orang yang sudah dia ini punya banyak pengalaman. Kadang tuh mereka emang lebih seperti kayak bos lah, bos dadakan. Ya, Lebih gua pro merasa nih pintar. gitu. Kita bisa akhirnya mereka tuh menyuruh-nyuruh kita, Heeh. menyuruh-nyuruh kita. Tapi justru ketika kita disuruh, kita welcome aja, kita lakukan apa yang dia suruh. Dari situ nanti kita belajar. Hmm. Ya sih, ya minimal dia tahu diri lah. Misalnya kita baru apaan lu nyuruh-nyuruh gitu kan. Iya sih benar Justru karena benar. di situ nanti kita bisa belajar skill-skill baru. Dan Oh nanti gitu. di situ mulai terlihat, oh ternyata batas skill orang ini seperti ini. Jadi kita Hmm. tuh seperti copy lah, copy paste. Asik. Ada istilah baru nih, copy paste. Heeh. Copy paste skill. Memang pengalaman begitu, copy paste Kalau skill. dari bos sendiri nggak ada ini, maksudnya tuh harus ini targetnya gitu nggak ada. Ada sih banyak goal-goal yang kita kerja dalam bekerja, Harus apa yang dicapai. kita dapat ya. Ya harus dikejar gitu ya. Iya, kalau goal setiap kerja memang harus ada goal supaya kita ini punya, Hmm. ketika kita sudah menentukan goal, nanti di situ kita akan punya step-step, langkah-langkah. Oke oke. Ketika orang punya impian, ketika orang ingin sukses, maka dia harus menaruh goal. Finish Asik. lah, finishing. Dan ketika sudah ada goal, nanti baru terpikirkan bagaimana cara untuk kita ini bisa mendapatkan goal tersebut. Kalau goal itu saja kita tidak punya, maka bagaimana kita membuat Ya langkah untuk bisa ke sana? kalau zaman di pondok tuh target lah dulu ya. Ya, target. Biasanya target Jadi hari kita ini. tuh harus tentukan target Ah, yang pasti, bukan target setinggi-tingginya, target yang pasti. Sehingga kita tuh bisa menentukan langkah supaya kita bisa mudah untuk mendapatkan goal tersebut. ya pokoknya yang kalau yang nonton nih orang pondok kan pasti paham lah gimana progresnya sebuah target gitu kan. Ya boleh ngambil yang setinggi mungkin tapi kan namanya asuh kan belum tentu bisa kena kesananya gitu. Mm. Ya begitu Jadi juga harus dengan pekerjaan gitu ya kan. Terus BTW kalau dalam pekerjaan tadi karena kita nggak sesuai skill ada nggak maksudnya itu ada iya semacam head speech gitu bulian atau dari teman-teman yang lain misalkan kamu kan mau dong kenapa kerja begitu ada nggak yang ngomong kayak gitu sempat ada juga. dari keluarga apa gitu Ya, apa dari teman-teman dari pihak keluarga apa dari teman-teman apa gitu dari mana gitu dari teman kerja. oh Jadi oh waktu dari teman masuk kan kerja tahu gitu. kalau aku lulusan pondok. Akhirnya ditanya, loh, kok kamu nggak neruskan aja, kok malah masuk ke sini, Nah, gitu. Aku jawab sih ya, simpel kebutuhan orang-orang sih beda-beda. asik Kebutuhan orang beda-beda dan dia tahu mana yang perlu dibutuhkan. Dan waktu itu aku emang berpikiran untuk ada usaha sendiri, melihat dengan namanya ekonomi keluarga gitu kan. Jadi hmm, sepertinya aku harus mulai ya mencari harus mandiri survive untuk bisa benar berusaha usaha sendiri. sebenarnya Jadi kayak di situ gitu aku tuh sebenarnya kayak gitu tuh gimana ya oke lah misal kita keluar dari zona nyaman tapi kita tuh ambil ambil positifnya maksudnya ya gak apa-apa kita jadi barista tapi kan nanti setidaknya kita dapat ilmu terus kita bisa ada rezeki kita bisa buka sendiri gitu loh iya gak sih akhirnya kan bisa berpikir ke situ sebenarnya hasil iya. Dan dengan kita bekerja tuh bukan berarti kita menafikan posisi kita sebagai santri ya juga. Di nggak dalam kita melepaskan gitu loh bekerja, kita pun bertemu orang, di situ pun kita bisa dakwah juga. asik Ketika kan waktu masuk sholat pun kadang ngaji oke ini oke ngajak oke sholat juga. Wih, udah oke udah oke udah azan nih, kita masuk sholat dulu. masuk 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 itu dia Dan berarti di selain kita bekerja pun nanti ketika pulang pun kita ngaji lagi, asik ngisi pengajian lagi. ya berarti nggak lupa gitu loh maksudnya jadi ya aman gitu loh Iya. ya kan takutnya kan nanti yang nonton apa yang diorangkan kan ah nggak bisa gitu dong orang kita lama-lama mondok masa ujung-ujungnya jadi kerja begitu ya kan ya maksudnya kan kita kan nggak tahu jalan hidup gitu loh bro ya kan masa kita Iya. mau maksain terus yang mau syiarkan agama aja ya. Yang mau dakwakan itu siapa orang-orangnya di situ gitu kalau bukan kita tuh belusukan ke dalam sana gitu ya sama sih Iya. sesuai pengalaman dulu juga gitu aku pernah ngantor setahun di Agadu kayaknya aku pernah cerita deh kita waktu apa udah pernah cerita ya apa belum ya
Lupa kayaknya gue. Ya pokoknya dulu pas di Jogja tuh ngantor dosen di Dagadu ya begitu. Karena ya ada waktu, jadi bukan waktu sholat namanya, waktu istirahat. Tapi kan namanya orang kalau tulisannya waktu istirahat kan ya udah, gua baring, gua makan siang gitu loh. Jadi zuhur itu bakal nggak keinget gitu sama lo. Tapi alhamdulillah mungkin ya kita ditaruh di situ mungkin ada maksudnya gitu ya. Kayaknya ya satu-satunya orang yang mungkin bisa Iya. mengingatkan ya kira-kira juga gitu mungkin maksudnya. Ya benar tadi apa yang Bibit sampaikan tadi dalam pekerjaan ya sih asik banget ya asik. Terus kalau ada pesan nih ke teman-teman misalkan pengen cari kerja tapi ya nggak sesuai skill apa gimana gitu, tapi tetap harus cari duit nih, gue butuh makan nih, nah, itu gimana tuh Pak? Cara nyikapinnya gimana? Oke. Kalau pesan aku sih, dulu tuh aku emang masih bingung ketika membutuhkan untuk bisa mencukupi kehidupan gitu kan. Ah, ah. Terus kita ini lulusan pondok, apa aku nih harus ngapain gitu. Bingung juga sempat. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk tes masuk di Nyoba lah. tempat kerja aku yang sekarang. Mencoba dari situ. Pokoknya nekat dulu aja. Kita tes untuk masuk kemana, nanti di situ kita sedikit-sedikit akan belajar gimana caranya kita ini untuk membangun skill, bagaimana caranya untuk membangun bisnis. Dari situ nanti kita tuh kayak punya ilmu-ilmu baru lah, Benar, ilmu-ilmu baru. benar, Intinya tuh potong. kita terjun di situ supaya bisa mendapatkan ilmu yang baru. Nah, itu ketika tadi ngelamar kerja itu memang betul-betul itu cuma satu-satunya yang kita coba apa sebelumnya memang udah banyak naruh di beberapa tempat? Waktu itu aku sih cuma sempat sih lihat loker gitu kan ya. Nah, Tapi kebanyakan itu ada yang jauh, ada yang oh, tapi naruh mungkin juga apa gimana? enggak naruh. Oh, Karena jahit aku nggak naruh. oh, Dan kebetulan pas itu ada yang dekat. Nah, dekat di situ aku coba naruh. yang ini yang Coba yang sekarang. ngechat, oh ternyata ditanggapi positif dan akhirnya dipanggil interview itu. Asik. Jadi kayak interview ada saingan nggak? Banyak sih 60 orang. Wih, 60 orang. gila loh. Dari 60 yang diambil 12. Udah termasuk asik dah tuh. Nah itu makanya kalau seandainya nggak Iya. gimana ya? Pokoknya kalau urusan gimana sih? Kalau urusan dunianya mungkin orang kayak kita nggak bakalan keterima gitu loh, ya kan? Mm-mm. Tapi nggak tahu gitu kok tiba-tiba dimudahkan semua jalan untuk ambil Iya. ini ambil itu gitu loh. Kurang tahu juga di mana. Iya, pakai berarti kan the power of Bismillah, the power of yakin juga sebenarnya gitu ujung-ujungnya. Iya, semua tuh ada andilnya semua. Pokoknya nggak rugi lah. Karena Nggak rugi orang mondok. nggak kita lah mondok terus pulang kan kita nggak tahu keadaan kampung kita setelah kita tinggal pondok 10 tahun ya kan, beberapa tahun akhirnya berubah tiba-tiba jadi apa gitu kan, jadi kita kadang harus gimana ya, oh iya aku mau nanya apakah kita harus mengikuti pasar yang ada gitu, misalkan kita nggak bicara masalah barista atau kerjaan apa, misalkan santri pulang ke rumah terus ternyata di rumah nih yang hits nih misalkan boba lah, es boba gitu, terus pengen cari nafkah, apakah dia harus mengikuti yang ada di sana karena memang itu trennya dan pasti laku, anggaplah gitu ya, dan itu pasti laku, atau enggak kita mencoba yang baru yang mungkin orang tuh nggak kenal, asing, misalkan contoh kita tiba-tiba buka es tebu gitu, nah itu gimana, recommended atau enggak hal seperti itu? Kalau ini baliknya ke lebih ke marketing lagi nih kayak Dayat nih. Enggak, tapi dia nggak bahas itu. Jadi intinya tuh kalau contoh kayak tadi kan ikuti pasar atau kita membuat ide kreatif baru gitu kan. Ya itu sih Kedua-duanya itu simpelnya. bagus sih. Mm-mm. Ngikutin pasar ini bisa juga, membuat ide kreatif yang baru bisa juga, dan bisa digabungkan kita mengikuti pasar-pasar yang ada sekarang dengan kita sering survei ke tempat-tempat dan kita membuat dengan ide yang lebih baru. Seperti itu. Intinya tuh di sini lebih ke main ke strategi bagaimana kita mengaturnya. Itu pintar-pintar lah sebenarnya. Pintar-pintar ya ngeliat karena
Iya, banyak sih dari teman-teman kan kebelet ya berkeluarga, akhirnya kan harus menghidupi keluarga dan akhirnya nggak Iya. sempat mikir gitu loh. Iya, itu aja sih yang aku pengen tanyain Iya sih, tadi. susah kayak gitu Iya emang. kan, Emang harus kadang nggak sempat ngelihat-ngelihat kanan kiri apa yang orang butuhkan gitu loh, karena apalagi zaman iya masa-masa gitu. masa-masa pandemi gini, orang kan serba susah. Mm-mm. Nah, terus gimana untuk survive untuk diri Sebe- sendiri? Sebetulnya tuh yang bagus kita survei dulu. Survei lingkungan, survei Hmm. sekitar, mana yang lebih cocok buat kita, mana yang lebih mudah buat kita Hmm. bangun usaha. Hmm. Karena dalam usaha kita nggak perlu memaksa sih, nggak perlu Hmm. memaksa, kita cukup modal apa yang kita punya, bagaimana kita buat semaksimal mungkin dengan Hmm. ya dengan survei atau dengan ini apa yang dibutuhkan orang, dan begitu nanti kita akan muncul ide apa yang perlu kita usahakan supaya untuk bisa mencukupi kehidupan kita. Oke, 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 oke. Tapi kalau seandainya ini kan tadi kita kerjaannya di luar zona santri. Terus kalau tiba-tiba ada Mm-mm. panggilan yang dalam zona santri, apakah harus kita tinggalkan? Aku ada juga sih, Terus? aku ada juga. Jadi di selain aku kerja di sini nih, kadang aku ada untuk apa kayak ngisi pengajian gitu kan. Asik. Kadang panggilan untuk khotbah. Ih, Jadi itu tinggal kita pintar ngatur-ngatur sendiri aja. ganteng, ganteng. Dan Iya itu kita bener. bisa diskusikan dengan manajer kita. Nanti di sini Mm-mm. tanggal ini, tanggal sekian, tanggal Mm. ini, ada ini, Oh, semua jadi bisa diatur. mereka paham lah masalah itu ya. Paham, paham. Jadi kita tuh bisa meminta di Mm. sini tanggal ini, Mm. saya izin untuk ini ya. Mm. Nah, ini yang problema terbesar orang kalau kerja nih. Misalkan kan karena namanya tubuh badan orang itu kan ada settingannya. Kita di pondok udah kebiasaan misalkan jam sekian bangun, jam sekian tidur, ya kan, jam sekian makan. Terus kita tiba-tiba tuh mutar balik gitu 360 derajat ketika kita mulai bekerja. Nah, gimana cara merubah itu gitu? Misalkan kita Pertama, kan siap kan, biasanya kan kayak lah jam 10 mm, misalkan gitu. Kalau seandainya kita udah biasa di pondok dan itu kita taatin kan otomatis jam 10 tuh mata akan connect ke otak. Kalau sekarang tuh waktunya tidur, dia akan bakalan ngantuk gitu. Ya kan. mm, Nah, itu gimana cara ngerubahnya gitu. itu gampang sih. Itu aslinya kita tuh nggak perlu merubah. Tapi Oke. ketika kita ada tuntutan baru dan kita Mm-mm. tuh merasa baru di situ gitu kan, nanti tuh Mm. kita kayak eh, ngikutin alur yang baru karena kita tuh seperti gini, bahasa mudahnya gini aja. Mm. Dulu santri kan, sudah Mm. ada jam terbang sendiri. Ya. Terus berubah menjadi ke tempat kerja Mm. dengan kerja yang lain lagi dan jam Mm. terbang yang lain. Oh. Nah, di situ nanti kalau pengalamanku sih ya, pengalamanku tuh otomatis tuh karena aku merasa orang baru di situ, jadi Mm. tuh aku kayak hati-hati banget. Mm. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kalau jam segini biasa ngantuk, itu di situ tuh nggak ngantuk malah. Yang biasa di Oh, sini oke. melek, eh, apa yang biasa kita bisa melek, tapi sekarang harusnya tidur, otomatis Mm. kita tidur karena ada tuntutan baru. Jadi kita tuh kayak hati-hati gitu. Mm. Oh, Dan jadi nggak terasa ya jam pasti terbang bisa. itu mudah berubah Pas- diri. Bisa, bisa. Soalnya ya aku pernah kayak gitu, jadi kayak perlu apa ya? Bertahap ya sih. Maksudnya tuh hari pertama kerja ya kadang ini namanya ngantor loh, jam istirahat kan jam 1 gitu. Ya zaman zaman aku ngantor dulu lah. Ya jam istirahat jam 1. Karena dulu di pondok jam 10 udah baring gitu ya kan. Akhirnya di jam 10 Iya, kan nah, baru oke lah kalau kerjanya apa riwa-riwi sama sini ya mungkin bisa nggak ngantuk gitu. Kalau aku loh depan bisa nggak ngantuk bener kan maksudnya aku depan kerjanya komputer. iya di meja Iya sih. duduk itu yang maksud aku tuh yang aku tuh belum dapat resepnya tuh dari situ maksudnya bagaimana cara mengubahnya itu secara langsung gitu karena itu tuntutan hidup gitu apakah kita biarkan Kalau aja pengalaman bertahap gitu kalau apa tuh. pengalamanku sih kayak gitu. Jadi nggak terlalu bertahap lama sih. Karena itu tadi kita merasa orang baru sehingga kita takut kayak melakukan kesalahan atau kita sedang diamati orang, sedang dinilai Iya orang. benar-benar
seperti dalam masa training. Jadi itu seakan-akan yang biasa kita tuh ngantuk malah jadi nggak ngantuk, yang biasa kita melek kita malah mudah tidur gitu. Jadi itu tuh ya karena rasa hati-hati kita, jadinya kita tuh bisa merubah kebiasaan. Oke. Walaupun sebenarnya nggak disalahkan kalau bertahap kali ya. Ya mungkin. Ya kalau bertahap pun nggak disalahkan karena itu emang sudah wajar, kebiasaan. Iya. Nah terus kayak gitu tuh sebenarnya harus disampaikan nggak sih ketika ngelamar gitu? Ini Pak, mohon maaf Pak, kan dulu di pondok gini jamnya, jadi Nggak perlu. Justru kalau kita ketika interview kita tuh jangan banyak ngomong. oh gitu ya. Aku nggak tahu soalnya Iya, rasanya jadi orang interview ini gimana. kalau banyak ngomong nanti kita kena tolak nanti. Jadi ketika interview kita cukup jawab apa yang mereka tanyakan. Benar. Tuh. Apa yang ditanya kita jawab dengan hati-hati ya. Kalau dulu aku sih waktu interview, aku ada pertanyaan yang aku ajukan sih. Oh malah nanya. Jadi waktu pertama mau masuk kerja, itu aku tanya dulu, Pak, ini saya kan waktu kerja kan aku mikir juga nih, nanti rekan kerja ini semua Islam atau enggak, ada yang enggak Islam, atau pemiliknya jangan-jangan enggak Islam juga, atau kan enggak tahu juga. Makanannya Jadi ada yang nggak Islam apa gitu kali ya. apalagi mungkin manajer atau ownernya non Islam mungkin kan. Jadi aku waktu pertama interview aku minta kalau seumpama ini syaratku nggak dipenuhi, mungkin aku akan cari yang lain. Waktu aku pertama mengajukan itu, Pak, maaf saya ini orang Islam, seumpama nanti masuk waktu sholat, apakah saya boleh sholat? Gitu. Terus Iya, saya tanya gitu. Dan sama mereka dijawab, oh boleh nggak apa-apa, silahkan. Oke lah. Kalau gitu gas interview. Oke. Ya, karena memang yang punya juga orang Islam kali ya. Iya, dan ternyata yang punya pun orang Islam. Iya, jadi aman lah insya Allah. Apalagi kalau yang punya itu ahbab. Wah, ada nisabnya tadi. Dan makanya di sini pun saya kayak merasa dimudahkan lagi gitu loh. Iya, benar. Iya, pokoknya gitu lah ceritanya. Intinya Soma itu jalanin aja dulu kali, intinya gitu bolehnya. Dari dijalani, kita langsung terjun, nanti belajar di sana tuh mudah. Ketika berjalan kita pun akan belajar banyak juga. Oke. Tapi kalau kita tidak memulai dia berjalan, di situ kita tidak akan pernah belajar. Karena nggak melangkah. Berarti benar kata Buya Hamka dong. Orang yang terjatuh itu adalah orang yang berani melangkah. Iya kan. Dengan adanya terjatuh, dia nanti akan mengambil pengalaman kayak gimana bisa melangkah tanpa terjatuh. Asik dah. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir ya. Jadi ada beberapa soal gitu. Dan ini ya baru sih dari ya manajer saya gitu ya kan menyampaikan. Coba kalau Pod Country itu terakhirnya tuh ada pertanyaan yang semua orang tuh bakal ditanyakan pertanyaan itu. Pertanyaannya apa ya? Pertama, ada nggak cerita unik ketika selama di pondok? Yang paling berkesan selama pondok? Yang paling berkesan? Ya, entah itu paling lucu atau pokoknya pasti diingat lah sampai sekarang gitu. Kalau aku di pondok tuh yang paling berkesan malah ini. Dulu tuh waktu masuk pondok, namanya orang masih kecil kan, polos kan ya. Gak tahu apa-apa. Jadi yang paling masih polos. Jadi yang paling berkesan waktu saya mondok, dulu ketika aku di pondok, ketika melihat orang-orang pintar. Kan setiap di kelas kan ada the best 10 itu, orang-orang pintar. Ada prestasi. Ketika aku melihat orang pintar tuh rasanya tuh kayak pengen kenal sama orang pintar. Oh, jadi pengen ikut pintar juga gitu. Ingin deket dulu, ingin dekat. Oh, oke terus. Jadi ketika aku ingin deket, alhamdulillahnya itu ternyata didekatkan betul dengan orang-orang pintar. Tapi pintar gak? Alhamdulillah pintar-pintar dikit. Itu tanda tanya besar itu. Pintar apa? Gini loh, orang yang dekat pedagang minyak wangi pasti kena cipratan-nya. Iya enggak? Oke. Dan terus kemudian setelah itu ketika aku melihat orang-orang soleh kayak guru-guru, itu kan beliau kan orang-orang soleh. Jadi waktu melihat beliau tuh kayak di hati tuh ada terbetik kok rasanya tuh ingin bisa dekat gitu.
Dan ketika setiap ada betikan hati seperti itu, nanti itu kayak akhirnya Ada pun dekat jalannya, juga dengan ada beliau. jalannya lah ya. Nah, jadi yang bikin aku terkesan tuh itu dulu. Setiap apa yang diberikan, ya, ingin orang dekat orang pintar, Wah. dekat betulan. Beda Ingin sih, dekat beda. orang soleh, dekat betulan. Beda, Itu yang sampai beda. berkesan sampai sekarang itu. Bisa dekat dengan orang-orang pintar, bisa dekat-dekat orang-orang soleh. Itu yang paling berkesan waktu saya mondok. Terus kalau sebaliknya, yang paling gak berkesan di pondok itu apa? Banyak sih. Yang paling gak berkesan ini Sandal digosok, Aduh. baru beli, dari hilang pondok lagi. paling nggak berkesan nih mungkin ya masalah sama teman-teman mungkin ya. Apa itu? Nggak Masalah sama cocok. teman-teman aja mungkin. Nggak Kadang cocok. ada cekcok inilah, cekcok itu mestilah. Hal itu doang ya yang bikin kesal. Ya udah sih, kayaknya udah cukup panjang video kali ini. Terima kasih atas ilmunya, bro. Gila sih, Oke, sama-sama. bermanfaat bagi yang nonton lah, mudah-mudahan. Kita berapa menit sih? Ada setengah jam? Nggak ada soalnya. Belum ada kayaknya. Belum ada. Mau nambah lagi? Enggak ada lah. Gila, aku nanti bingung mau ngomong apa lagi nih. Oke, nanti next episode langsung datang ke studio pokoknya. Ya kan? Karena kayak gini kan siap, tahu siap. sendiri kualitas audionya. Ya gitu, tahu lah, rusak-rusak lah, kadang sinyalnya nggak menentu gitu. Ya kan? Oke, nanti ditunggu undangan selanjutnya di studio Anjay. Oke, terima Siap. kasih. Kayaknya sekian cukup videonya. Dan itulah podcast santri. Semoga bermanfaat.